Oke, di video kali ini kita lanjut ke tahap pemodelan lantai jembatan. Untuk pemodelan lantai jembatan, kita akan membaginya menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah lantai menggunakan steel deck, dan yang kedua adalah lantai beton di atasnya. Untuk membuat steel deck ini, kita memerlukan family profile seperti ini. Family-nya bisa kalian buat sendiri atau menggunakan family bawaan dari Revit. Tentu saja, semua spesifikasi dan ukuran disesuaikan kembali dengan kebutuhan desain masing-masing. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu family steel deck-nya. Untuk kategori family, di sini kita menggunakan generic model. Karena pada contoh ini saya sudah memiliki family profile steel deck, maka saya langsung insert saja profile tersebut ke dalam family. Selanjutnya, kita buat reference plane terlebih dahulu sebagai batasan panjang steel deck. Panjang ini kita jadikan parameter supaya nantinya bisa dengan mudah diubah sesuai kebutuhan. Untuk memodelkan steel deck-nya, kita bisa gunakan tool sweep. Bikin garis sketch sebagai acuan sweep. Kemudian align masing-masing ujung garis ke reference line. Awas, jangan lupa dikunci. Jangan lupa tinjau juga dari tampilan 3D. Jika sudah, klik finish. Kemudian pilih select profile dan arahkan ke family profile steel deck yang tadi sudah kita insert. Setelah itu, klik finish sekali lagi. Jangan lupa untuk mengatur material steel deck sesuai dengan spesifikasi yang digunakan. Kalau sudah selesai, simpan terlebih dahulu family ini. Lalu pilih Load into Project and Close. Sekarang kita masuk ke tahap penempatan steel deck ke dalam model lantai baja jembatan. Pertama, pastikan kita bekerja pada level yang tepat. Sebagai contoh, di sini saya bekerja pada level plan beam bottom chord. Selanjutnya, buka tab Structure, pilih Component, lalu Place a Component. Dari panel Properties, pilih tipe Family Steel Deck yang tadi sudah kita buat. Pada saat penempatan, pastikan posisi steel deck sesuai dengan gambar rencana, termasuk arah dan rotasinya. Untuk lebar steel deck, kita sesuaikan dengan jarak antar balok. Sebagai contoh, di sini jarak antar balok adalah 1,7 meter. Penting untuk diperhatikan, arah pemasangan steel deck ini tidak boleh terbalik. Hal ini karena steel deck memiliki arah kuat dan arah lemah, seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi ini. Namun perlu diingat, fungsi kuat di sini bukan untuk menahan beban utama jembatan. Steel deck berfungsi sebagai bekisting tetap dan penahan coran beton pada tahap konstruksi, sedangkan beban kendaraan akan sepenuhnya dipikul oleh lantai beton bertulang setelah mutu beton tercapai. Jika seluruh steel deck sudah ditempatkan dengan jarak dan posisi yang sesuai, maka hasil akhirnya akan terlihat seperti ini.
Berikutnya, kita lanjut ke pemodelan lantai betonnya. Untuk membuat lantai beton ini, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Kita bisa memakai model in place, atau menggunakan structural floor bagi yang sudah terbiasa. Secara fungsi sebenarnya sama, namun pada contoh ini saya memilih menggunakan model in place, karena memberikan fleksibilitas lebih dalam membentuk geometri lantai beton, terutama untuk menyesuaikan dengan profil steel deck. Caranya, kita masuk ke tab Structure, pilih Komponen, lalu pilih Model in Place. Untuk kategori pilih Floor, lalu beri nama misalnya Concrete Slab. Saat masuk ke mode Model in Place Editor, tampilannya hampir sama dengan Family Editor. Artinya, kita bisa langsung membuat model menggunakan tool yang ada di tab Create. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan tool Sweep. Seperti biasa, kita buat sketch line untuk acuan sweep model. And klik Finish. Untuk profil atau penampang lantai beton, kita bisa menggambarnya secara langsung melalui sketch. Untuk mensketsa penampang concrete slab-nya, kita bisa bekerja dari bidang tampilan 3D atau juga dari tampak samping. Lalu, untuk bentuk penampang concrete slab-nya, kalian sesuaikan dengan bentuk desain masing-masing. Sebagai contoh, saya akan buat bentuk lantai sloping dan dilengkapi dengan curb atau canstin. And klik Finish. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya bentuk lantai beton ini bisa mengikuti lekukan dari steel deck di bawahnya? Untuk itu, kita gunakan void form sebagai alat pemotong pada lantai beton. Dengan menggunakan void ini, bagian bawah lantai beton akan terpotong mengikuti bentuk gelombang steel deck. Nah, sekarang perlu kita sketsa dulu untuk membuat garis lekukan steel deck-nya. Biar lebih cepat dan presisi, kita bisa gunakan pick line. And klik Finish. Jangan lupa
untuk lebar voidnya harus lebih lebar dari concrete slabnya. Itu supaya kamu yakin slabnya akan terpotong. Caranya kamu bisa tarik saja dari gripnya seperti ini. Kurang lebih, hasilnya akan terlihat seperti ini. Dengan pendekatan seperti ini, volume beton yang dimodelkan menjadi lebih realistis dibandingkan jika kita hanya memodelkan pelat lantai secara flat. Karena pada kondisi aktual di lapangan, lekukan steel deck tersebut tetap akan terisi oleh coran beton. Oke, kurang lebih seperti itu proses pemodelan lantai jembatan di Revit. Kalau masih ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa join Discord untuk diskusi lebih lanjut dan sharing seputar Revit, BIM, dan pemodelan struktur. Semoga video ini bermanfaat and see you in the next episode.